Gayanya yang eksentrik menjadi salah satu ciri khas kepala desa ini dibandingkan yang lain. Bahkan banyak orang memanggil dirinya dengan berbagai sebutan, mulai si rambut pirang, si rambut api, hingga bocah tunakal. Dari sekian banyak nama, sosok Haji Abdul Halim lebih familiar dengan nama Eby Halim. Kinerja dan dedikasinya kepada masyarakat tak dapat dipungkiri lagi. Berujung, dirinya didapuk untuk menduduki singgasana pemerintahan selama 3 periode untuk menjadi kepala desa karena masyarakat merasakan kinerja, perubahan, pembangunan, manfaat, dan kesejahteraan tanpa adanya perbedaan dari kelas atas hingga kelas bawah. Bahkan, segudang prestasi telah diraihnya. Lalu, seperti apa perjalanan karir selanjutnya sosok dari Eby Halim? Simak perbincangannya bersama kami dalam acara Hai Sobat Aksi, jumpa lagi bersama Jakarta Suara. Kali ini ketemu lagi dalam acara podcast kita malam hari ini. Dan saya kali ini berhadapan dengan guru. Bukan guru spiritual, tetapi guru yang banyak berkecimpung di dunia pemerintahan. Dan narasumber kali ini menamakan dirinya adalah Haji Abdul Halim. Orang sering mengenalnya dan memanggilnya adalah Eby Halim. Assalamualaikum, Ben. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Iya, dan ke depan ini Eby Halim bukan hanya menjadi kepala desa yang turun-temurun ya, 3 kali periode ya, Be ya. Hitungannya dari tahun berapa sih, Be? Kalau menjadi kepala desa itu dari sejak tahun 2006. 2006. Nah, dan sampai dengan saat ini Ya. sudah pensiun atau sudah lengser belum? Ya, karena peraturan undang-undang bahwa di periode ketiga ini Eby atas permohonan beberapa tokoh dan masyarakat ya, karena Eby sudah tidak bisa lagi mencalonkan kepala desa, maka dari beberapa masyarakat menginginkan maju di pemilihan desa. Berkenan dengan hal itu karena aturan undang-undang bahwa Eby harus mengundurkan diri. Nah, Maka sejak tanggal 13 Mei 2023 Eby mengajukan pengunduran diri pada pemerintah Kabupaten Karawang sebagai kepala desa yang notabene bahwa periode ketiga ini akan habis pada tahun 2020 tanggal 14 Desember. dipercepat ya. Ya, Dan sekarang ini Eby sudah desain. Sudah di ACC? Sudah. Sudah. Artinya sekarang sudah tidak memegang tampuk pimpinan di Tanggal 3 kemarin 3 Oktober itu sudah dilakukan pelantikan pelaksana tugas ya. Tetapi Eby sampai hari ini belum melakukan serah terima jabatan ya. Karena sesuai dengan apa yang tertera di dalam pemberitahuan serta undang-undang, peraturan KPU dan juga Bawaslu dan juga yang diperkuat dengan surat ini bahwa riset permanennya itu setelah munculnya DCT. DCT sendiri tanggal berapa? tanggal 4 Tanggal 4 November November 2023 ini ya. satu minggu lagi. Ya. Eby Halim ini sesuatu orang yang unik dan eksentrik, dan orang banyak mengenal. Selain Eby Halim, orang memanggilnya apa sih, Ben? Si rambut putih. Ya, Banyak sebutan, kalau ya? di masyarakat ini namanya sebenarnya itu adalah Abdul Halim, dilahirkan dengan nama Abdul Halim. Nah, dalam perjalanannya itu entah yang pertama siapa yang menyebut nama Eby yang lebih populer, seantero jagat terawang. Asik. Ya mungkin kalau sekarang tidak menutup kemungkinan ya, Ya. karena kebetulan Eby dipercaya menjadi pimpinan Dewan Pengurus Daerah untuk Provinsi Jawa Barat, tidak menutup kemungkinan dengan di beberapa kabupaten yang ada publisinya mungkin sudah mengenal nama Eby. Tapi memang ada julukan lain. Ya ketika itu ini terjadi ketika pembukaan pekan olahraga daerah kabupaten. Kontrol 2010. Ya, dan enggak ketika yang di bupatinya jabat berbeda. Oh. Nah, ketika itu dalam barisan defile itu ada
yang namanya serabut tiram. Si rambut Gitu, ya. Makanya di situ muncullah yang disebut dengan serabut tiram. Dalam perjalanannya lagi, rekan-rekan juga menyebut dengan si rambut api. Nah, kan, ya. megaloman. Sudah bermacam-macam sebutan lah, ya Bang Jaka. Iya. Tapi ya memang itu yang terjadi. Iya. Tapi sampai hari ini yang lebih populer di EB. EB Halim ya. Iya. Kalau saya punya julukan sendiri untuk EB Halim, cocoknya adalah bocah tua nakal. Mau tuna sebenarnya. Copek dong. Mungkin hal itu juga ya apa yang bisa dilontarkan oleh Bang Jaka ya bisa-bisa aja. Sah-sah saja. Ya. Saya asik deh kalau melihat EB dengan gaya yang eksentriknya, ya gaya dengan usia tapi semangatnya luar biasa. Ya ini namanya bocah tua nakal seperti ini, gitu lah ya. Ya mungkin karena ditakdirkan oleh Allah semacam inilah perjalanan hidup yang EB lakukan. Iya, Be. Kita jauh ke belakang dulu ya, Be ya. Sebenarnya Ebe waktu pertama kali menjadi kepala desa apa sih yang ada di benak Ebe sehingga mau mencalonkan menjadi kepala desa? Maaf ya, ini diralat kalau bahasa mencalonkan. Oh, dicalonkan berarti. Nah, ya, kalau mencalonkan itu kan kehendak sendiri. Betul. Dan tetapi ya, mungkin EB itu bukan mencalonkan, tapi dicalonkan. Dicalonkan. Ini perjalanannya panjang sebenarnya. Ya. Ini sebenarnya harus terjadi pada tahun 1994 ketika itu. Ya. Jadi juga di situ udah rame-rame masyarakat ingin mencalonkan EB, tetapi EB belum bersedia karena tidak mendapatkan restu dari ibu dan istri. Jauh ke belakang ya barangkali perjalanan hidup EB yang memang gimana ya? Yang mungkin banyak bergaul. para aktivis yang ada di Kabupaten Karawang ini yang tinggal tersisa ini mungkin Pak ya Bang Sony itu. Oh, satu angkatan ya? Ya. Pak Sony Herasona ya? Sony itu satu angkatan dan kita ketika bintek penguasaan 5 undang-undang bidang politik yaitu Undang-Undang 1, 2, 3, 4, dan 8 dan 5 dan 8. Ya sebelumnya juga EB itu adalah pernah menjadi utusan Provinsi Jawa Barat pada latihan kepemimpinan Federasi Budak Pertanian tingkat nasional. 84 ya? Jauh lagi ya? Dan dilaksanakan di Yogyakarta. Entah apa, kita juga tidak tahu. Setelah tiba-tiba kepulang itu dari Jogja itu dipanggil Pak Gubernur yang ketika itu Bapak Antuna itu bahwa EB itu ditawari oleh beliau Pak Antuna bahwa Pak Halim ini sudah dinyatakan sebagai peserta terbaik pada saat mengikuti latihan kepemimpinan tingkat nasional tersebut Di Jogja tersebut ya? 27 provinsi ketika itu ya Pak. Ya. Dengan Timur ya. Betul. Ingat, ya, masih ada, masih bergabung ya. Nah, maka di dalam perjalanannya itu sekembalinya dari Jogja itu juga langsung dikirim ke Bonjol untuk mengikuti pelatihan orientasi. Entah apa pelatihan orientasi itu maknanya, tetapi setelah tiba-tiba pulang dari pelatihan orientasi itu sendiri, EB juga dikirim di temu siswa Taruna Tani Nelayan tingkat nasional. Itu di Jonggol ketika Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Abdul Ghani. Itu terjadi pada tahun 1900, masih dalam kurun tahun 1984, ya kan? Zamannya Soeharto ya? Ya, dari 84 itu sendiri juga akhirnya hasil keputusan dari tesis tanah itu EB juga diharuskan mengikuti praktek kerja nyata yang bertempat di Cisarua, Bandung. Ya kan? Nah, kebetulan saya homestay di sana di pada seorang tokoh andalan petani, ya kan? Karena EB ketika itu dari tahun 84 sampai 89 merupakan kota tani nelayan andalan Provinsi Jawa Barat. Ketika itu mewakili Taruna Tani. Nah dari situ juga setelah tiba-tiba EB dipanggil lagi untuk mengikuti pelatihan orientasi itu dalam rangka pengiriman pemuda tani yang disebut dengan Young Indonesia Farmer Training Program.
yang bekerja sama dengan pemerintahan Indonesia, CQ Departemen Pertanian bersama pemerintah Jepang, ya kan, melalui JAEC Japan Agriculture Action Council, ya kan. Dan di sana juga diwadahi oleh perkumpulan yang namanya Kokusai no Yukai, ya kan. Maka pada tahun 85 EB dikirim juga ke Jepang. Sempat ya? Berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun. Yaitu tahun 85, ya kan. Fasih bahasa Jepang ya? Ya, Moskowa sewa kayu Asik. Kagak ngerti gue. Moskowa sewa kayu basah. Apa tuh artinya, Beb? Ya, artinya cuma sedikit yang mengerti. Oh, cuma sedikit yang mengerti. Lo nama Sunda ya? Ya, siap. Terus balik dari sana? Dari situ juga tahun 86 juga masih ada 3 kesempatan untuk dikirim program Aridek ke Thailand. Jadi terus sampai tahun 88 juga pergi juga ke IRI International Research Institute gitu kan. Itu pengalaman luar biasa ya. Itu adalah itu perjalanan ya Bang ya, perjalanan. Ya, artinya hidup teraniaya, boleh dikatakan oke, tetapi selalu di bawah happy. Asik. Buah pepaya, buah kecapi, ya nggak hidup teraniaya, ya nggak dibuat happy. Asik. Ya, mungkin yang lebih terkenal lagi ketika terbentuknya kelompok pencapil, Bang. Kelompok pencapil ya, kelompok pemirsa, pendengar dan pembaca itu ya kan, di bawah naungan Departemen Penerangan dulu. Iya, sebelum ada Mana ketika itu Kepala Dinas Penerangan itu Pak, bukan kalau untuk di Kerawang mah. Pak Ismono Sumarwoto ya. Iya. Wah, hafal lah saya, bisa Allah hafal. Dari tahun 84 itu siapa ini hafal gitu kan. Karena memang ya tidak saja bahwa EB ini menobatkan menjadi seorang aktivis ya. Dalam perjalanannya juga kan di mana Karawang menjadikan daerah industri dan dulu itu EB lah. Dan itu marketnya itu sudah ada waktu itu. Oh iya. EB sudah tahu ya? Ya udah tahu. Iya. Rencana market. Ya mungkin saya mau tanya juga nih ke Bang Jaka, ya kan? Bang Jaka mengenal nggak dengan akik? Dengan? Akik. Batu akik. Ini batu ini. Ya, salah lagi aja. Salah lagi aja. Apa tuh akik itu? Akik itu adalah Asosiasi Kawasan Industri Karawang. Oh. Astaga. Dalam perjalanannya berubah menjadi akik. Apa itu akik? Asosiasi Kawasan Industri. Ini kan? Yang terjadi karena nanti di Karawang itu akan dijadikan 3 ya. Kawasan industri, industri terpadu, dan zona industri. Itu semua beda ya? Beda. Ya kan? Nah, dan itu hanya boleh dilakukan kepada ya kan tanah-tanah yang tidak produktif. Tapi apa yang terjadi hari ini, jadi nggak mau terlalu banyak berbicara. Karena segala kewenangan itu adalah ada di pusat. Wajarlah kasarnya ya, Karawang yang dulu sebagai lumbung padi nomor 1 di Indonesia, sekarang turun. Penyangga ibu kota. Ya, sekarang turun menjadi penyangga ibu kota dan juga lumbung padinya jadi di posisi kedua ya, di bawah Cirebon kalau nggak salah. Kalau sepengetahuan saya, sekarang itu penghasil padi terbesar itu di Jawa Tengah. Namanya di Kabupaten Demak. Untuk saat ini ya. Makanya sekarang pembeli padi di Karawang itu adalah kebanyakan dari Demak. Kalau enggak dari Indramayu. Iya, Indramayu. Nah, di sana ada satu sentra penghasil beras, namanya itu di Kecamatan Bidasari itu sampai penghasil berasnya itu yang suka dikirim ke pasar induk, ke pasar Johan dan sebagainya. Nah, Ibe sendiri melihat perkembangan seperti ini sebagai mantan seorang aktivis yang dulu sebelum terjun ke dunia pemerintahan menjadi kepala desa, melihat fenomena seperti ini menyayangkan atau bagaimana? Apa memang ini berjalannya? Tapi ya memang perjalanan, Bang. Kita perjalanan ya. Apapun yang terjadi, ya kan. Memang apabila suatu daerah akan maju, itu pasti ada yang jadi korban. Makanya ketika EB berdialog, ya kan, dapatkah Karawang ini dijadikan daerah industri ataupun kawasan industri, bisakah membendung? Akan timbulnya 2 masalah. Apa itu 2 masalah? Yang pertama kesenjangan, yang kedua kecemburuan. Hari ini kan terjadi. Yang kaya makin kaya. Ya tidak begitu, Bang. Oh gitu. Kita berbicara industri. Iya. Ya kan? Sekarang pertanyaan kita. Bahwa Karawang ini adalah industri terbesar. Betul. Di Asia Tenggara. Ya kan? Alangkah naif hari ini
ya kan? Masih banyak pengangguran-pengangguran yang notabene adalah asli warga Karawang. Walaupun sudah ada undang-undang, 60% warga Karawang. Itu perda, undang-undang ya. Ya maksudnya perda seperti itu, Iya. tetap aja ya pengangguran tetap banyak ya. Sebenarnya kalau perdanya itu 60-40 tidak manusiawi bagi EB. Harusnya 70-30 70-30. minimal. Tapi saat ini belum berubah kan, masih 61. 60-40. Tapi yang terjadi apa? Pengangguran di mana-mana. Di pengangguran di mana? Karena apa? Ya, silakan tanyakan kepada mereka yang Pak. Itu malago. Gitu ya, Pak. Iya. Ya, kita berbicara Karawang nih. Betul. Pada saat ini. Kan. Ya. Ya, dibarengi dengan itu 2006 secara tiba-tiba ini didaftarkan oleh masyarakat untuk mencalonkan. Sempat nolak nggak tuh? Apa? Sempat nolak nggak? Beri calonkan itu. Tidak menolak, Pak. Ya namanya di amanah ya, Pak ya. Ya, kayak gini awalnya tuh kata saya mau ngomong dulu sama istri. Ini kayaknya masyarakat nggak bisa kebendung nih. Apa Bi? Ini kayaknya masyarakat berkehendak bahwa EB harus, Abi harus menjadi seorang pemimpin di desa ini. Asli ya, tulen orang sini ya. Dan saya bilang jangan Bi. Kenapa ya? Kalaupun Umi tidak merestui, masih ada satu lagi saya minta merestui kepada Ibu. Istri kurang merestui Tidak merestui. untuk saat itu. Langsung lari ke ibu. Ibu, ternyata ibu dengan cucuran air mata dan air matanya itu jatuh di pundak EB, langsung dia anakin merestui. Di situ kembali lagi kepada istri, ya kan? Kalau Bumi masih berpendapat atau masih belum merestui, berarti nanti yang duduk di panggung itu berarti Abi sama Iya, sama ibu. Gak bisa mendampingi istri ya. Nah, kalau saya tanya kenapa sih Bumi menolak? Abi itu jangankan jadi kepala desa, tidak jadi kepala desa aja kelihatannya capek dan sibuk. Jadi pada dasarnya mungkin Umi itu mengatakan secara tidak langsung, boro-boro cenah gitunya, jadi kepala desa, kepala rumah tangga wae ge. Ya lo bakal warna cenah. Karena gini ya, tidak dalam perjalanannya itu ya, EB itu ya sudah kadang-kadang kalau malam hari ada masyarakat yang bermasalah, masyarakat itu berani mengetuk pintu EB jam 2, jam 3, dan EB-nya selalu ada. Kalau memang ini masih bisa dibantu kita. Artinya kepedulian, rasa cinta masyarakat kepada EB itu begitu besar ya. Itulah yang membawa EB akhirnya memberanikan diri, mengiyakan ya. Ya enggak diterima oleh Umi, lari ke ibu dan akhirnya ibu merestui walaupun dengan tetesan air mata, kata-kata seperti itu ya. Nah itulah mungkin perjuangan yang tersirat, termakna yang begitu besar ya dalam perjalanan EB ya. Dan setelah jadi itu jadi kepala desa. Jadi nggak temen, apa gimana? Nggak, kalau Bang Jakar dengar ya perjalanan ya, demi Allah ya, saya ketika mencalonkan tidak punya uang 1 juta pun jalankan. Waktu kades itu Ya, yang pertama, yang bayar pendaftarannya aja warga. Ketika itu kan untuk mendaftarkan calon kepala itu 500.000, 2.000. Saya nggak punya. Tapi ya memang, karena memang kehendak masyarakat, lalu juga ridho Allah, dan terjadi saya sampai hari ini. Gitu. Ini yang terjadi. Kalau saya berbicara pajakan nggak percaya. Saya mencalonkan di periode pertama itu untung 35 juta. untung 30 juta pada saat tahun itu ya, tahun 1000. Boleh tanya kepada saya. Tahun 2006. Besar loh itu loh. Jelas, jelas. Itu saya hanya memberikan uang cendol kepada masyarakat itu hanya Rp5.000, ya kan? Itu pun kembali lagi ke kita. Itu 35 juta dari mana? Wah, gini ya. Ya, kita banyak sahabat, banyak teman. Ini kan mungkin dari bahasa ini teman dan sahabat, mana yang teman, mana yang sahabat, ya. Ya, dari kepedulian mereka.
Karena dulu setiap EB membantu orang nggak pernah. Nggak pernah hitung-hitungan ya. Nggak pernah hitung-hitungan. Ikhlas ridho ya. Ikhlas ridho ya itulah. Ya. Yang paling sangat berjasa itu ya salah satu tokoh sentral Sambi ya. Yang utama di arwah Dinda gitu. Yang sangat peduli soal itu. Pemilihan itu. Itu yang namanya kue aja sampai tangis kan. Ibarat peluru melompat kan hanya Pak. Yang lebih lucu lagi di periode kedua. Oh. Kalau ketika itu 35 juta ya periode kedua saya untung 9 juta. Hampir 3 kali lipat ya, dari periode pertama. Jadi saya masih ingat ibu saya bawa uang. Si kresek gitu. Oh. Ibu saya. Anu, Uangnya udah receh. kalau orang lain batu rumahnya be, ya, ada nyalon kentek buat berakro berarti. Iya mah kalau untung luar biasa. Insya Allah. Saya ini memang benar. Berkecuali di periode ketiga. Karena periode tiga adalah periode terakhir. Iya, Calonnya juga lebih banyak. Dan masyarakat lebih pintar. Iya, masyarakat lebih pintar. Tapi makanya ya memang ya di periode pertama ya jadi juga belum boleh cerita. Di periode pertama itu AEB itu punya rumahnya roboh. Rumah aja roboh. Boleh tanya. Tapi bukan tidak utuh rumah, tapi itu yang robohnya itu dapur. Oh, nggak semua ya. Sampai saya nggak bisa buang air, nggak bisa. Karena memang nggak ada. Kalau sekarang mah ibaratnya harusnya ada terus lagu ya. Ya itulah. Tadinya harus dapat tulang. Saya tuh perjalanannya waktu jalan pertama itu rumahnya belum pasang listrik. Tahun 2000 sekian itu ya. Belum ada data listrik juga. Saya masih nyolok limit total. Oh. Iya. Ya itulah perjalanan itu. Hanya di periode ketiga nih yang ada. Yang mungkin kalau saya menyebutkan nominal ya naik ya, ya kan? Karena juga uang itu juga bukan dari kita. Nah, begitu perjalanan. Be, ngomongin tadi, Ebe sempat ngomong tuh, di periode pertama aja ada uang cendol, ya kan? Ya. Artinya masyarakat Kota Kerawang itu sudah terbiasa dengan yang namanya uang cendol. Ya. Ya, kalau seandainya ada caleg yang mengatakan saya kalah karena uang cendol, Hal yang setuju nggak? wajar. Hal yang wajar ya. Ya. Karena sekarang pileg ini udah hampir menyerupai pilkades. Saya jujur aja, Be, seumur hidup asli orang Kerawang. Kalau disuruh memilih, pilih pilkades atau pilih, saya lebih pilih. Pilkades itu rawan luar biasa. Benar gak, Be? Jangankan dengan tetangga, dengan keluarga sendiri kita bisa musuhan. Betul. Saling kadek. Iya. Benar gak? Baheula mah papaya. Jeruk. Benar ya, Be ya? Ya. Iya, seperti itu luar biasa itu ya. Kalau sekarang mungkin nggak seperti itu ya, Be. Mudah-mudahan aja. Dan hasil perjalanan ini semua bisa menempatkan Ebe sekarang bisa maju ke calon legislatif untuk dapil 6 ya. Dan Ebe sekarang memakai seragam dari partai Golkar, seragam kuning, ya kan? Apakah sebelumnya Ebe sudah terdaftar di sebuah partai? Ya. Sudah. Sejak kapan? Ketika terjadi reformasi. Reformasi 98, maka 99 EB adalah salah satu proklamator berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Kerawang. PKB. Ya. Karena apa? Karena EB dibesarkan dari keluarga Nahdlatul Ulama. Karena ketika itu PKB lahir dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, ya maka EB ada di situ. Itu sesuai dengan amanat orang tua EB. Dan kenapa Ebe tidak melanjutkan berkiprah di sana? Kenapa? Tapi jangan terlalu dalam nih. Oh, dalam juga nggak apa-apa. Dalam juga apa? Biar tahu. Sumur kali. Ya, lanjut Be. Kenapa EB sekarang tidak melanjutkan? Karena terjadinya dua kepemimpinan ketika itu. Ya. EB adalah salah satu peserta Muktamar PKB Parung. Yang menghasilkan ketika itu ketua PKB yaitu adalah Ali Maskur dengan sekretaris jenderal Ibu Yeni Wahid. Dan Dewan Suruhnya masih Kiai Haji Abdurrahman.
pulang dari sana terjadi muktamar tandingan di Ancol, ya kan? Iya, iya. Saya tidak akan berbicara turut ikut campurnya pemerintah. Memanglah itulah retorika demokrasi ketika ya kan ada campur tangan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, terjadilah semacam ini. Dari situ karena EB ini PKB-nya PKB Gus Dur, ya kan? Ya. PKB Gus Dur, nah kalau EB menyatakan talak 3 dengan Partai Kebangkitan Bangsa tersebut. Wow. Itu di pengadilan mana, Be? Iya, iya, iya. Dari situ, 99, Ya. ya kan? Sampai 2000, 99, 5 tahun sampai 2004. Nah, dari 2004 jeda 2 tahun, langsung ikut pemilihan kepala desa. Ya. Ya kan? Atas dasar desakan dan keinginan masyarakat Duren. Di situ waktu itu sudah berseragam partai lain atau masih tetap? Oh, kosong. karena sesuai dengan undang-undang, di mana kepala desa tidak boleh Oh. menjadi pengurus ataupun anggota partai politik. Iya, iya. Ya kan? Dengan jeda 2 tahun itu dari tahun 2004 ke 2006 Itu kosong. kosong, saya nggak pernah aktif di berbagai macam partai politik, ya kan? Ketika ada pertanyaan pun, saya selalu mengatakan, jadi hari ini udah habis draft, ya draft lagi. Terus mau melanjutkan kemana? Kalau misalkan melanjutkan kepada film, ya kan, partainya partai mana? Maka EB jawab, kalau tidak kuning ya hijau. Ya. Hijau kan banyak. Sejak tahun 2021 saya sempat bertanya kepada EB waktu itu. Walaupun EB mungkin nggak tahu, nggak kenal saya waktu itu ya. Pakai seragam mana? Ya itu jawabannya. Kalau nggak kuning, hijau. Saya ingat balik tahun 2021 waktu itu. Ya kan, setelah EB mengatakan nanti setelah di pilkades yang ketiga mungkin EB akan mencoba naik nyalon. Tapi saya sempat tanya seragamnya atau partainya atau kendaraannya mana, partai mana gitu kan. EB sempat bicara hijau dan kuning, tapi saya tidak tahu hijaunya kemana, kuningnya ya kalau kuning tidak tahu gitu kan. Ya itulah. Dan lancar ya Be ya untuk proses saat ini sampai dengan wacana ke 2024 nanti. Insya Allah lancar. Atas kehendak dari Allah. Tidak ada sesuatu yang mustahil. Iya, iya, iya. Dan kira-kira nih kalau melihat, mungkin ini baru saya hari ini saya jujur, kalau saya kulitin EB ini nggak akan habis 36 halaman, ya kan? 365 hari habis itu setahun ini nggak cukup. Jadi saya mungkin secara singkat saja. Kira-kira apa yang akan menjadi target EB untuk perbaikan untuk masyarakat Kerawang dan kota Kerawang sendiri? Sektor mana? Kalau EB itu gini, karena misalkan kalau ya, tapi ini atas kehendak dan izin Allah, insya Allah jadi. Amin. 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 Ini ya, menyadari akan semua itu, bahwa EB adanya di parlemen karena masyarakat, karena pilihan rakyat, ya kan? Maka tidak pernah terpikirkan oleh EB untuk menjadi seorang anggota dewan itu untuk peningkatan salary. Ya kan? Karena EB ingat bahwa EB bisa di parlemen karena masyarakat. Walaupun dari jumlah hak pilih di dapil 6 dengan ratusan ribu, ya kan? Mungkin hanya sebagian kecil saja, tetapi ini adalah merupakan akumulasi menyalurkan aspirasi. Lalu apa? Ya kan? Selama kebijakan-kebijakan pemerintah tidak pro rakyat, mungkin seorang EB tidak akan bisa menerima dengan begitu saja. Itu camkannya. Lumayan loh, dapil 6 ini kan termasuk krusial ya, dan masyarakatnya lumayan padat ini Be ya. Daerah lari terpanjang se-Kabupaten Kerawang. Lari, terus Majalah ya. Majalah, lanjut Karawang Timur. Karawang Timur, Ciampea. Luasan. Dan orang-orang yang bercokol di sini pun bukan orang-orang biasa, termasuk incumbent ada ya. Ada. Di desa Duren aja ada 11 calon. Wow. Ya kan? Ya. Kalau begitu satu kecamatan lagi ada 46 calon. Wah, asik dah. Nah, ini dia. Tapi dengan keyakinan penuh, ya kan? Mohon maaf, Ya. bukan berarti EB jumawa, ya kan? Kita lihat nanti. Ya kan? Yang penting terus berjuang, Terus berjuang, ya kan? meyakinkan masyarakat. Meyakinkan masyarakat
lalu jangan henti-henti untuk memohon munajat kepada Yang Maha Kuasa bahwa kita melakukan perjalanan itu demi kemaslahatan masyarakat yang ada di wilayah Dapil 6. Jadi ibarat kata EB siap untuk membela rakyat, demi rakyat dan untuk rakyat ya, mulai dari pengangguran, apalagi Be? Ya. Kemudian kesejahteraan. Yang paling pokok, EB tidak menginginkan ada masyarakat Karawang yang tidak terlayani di bidang kesehatan. Yang pertama, yang kedua tidak terlayani di bidang pendidikan. Karena yang meningkatnya indeks pembangunan manusia hanya karena 2 faktor. Yang pertama, lamanya belajar, ya kan? Dan terlayaninya di bidang kesehatan masyarakat baru bisa meningkatkan indeks pembangunan manusia. Nonsen kalau tidak itu. Karawangnya sudah maju, masyarakat belum. Betul ya? Makanya kalau kita mau ngomong jujur-jujuran Pak Jaka ya, Bang Jaka, cobalah saya bertanya sama Bang Jaka. Desa Kabupaten Karawang ini terdiri dari 297 desa ya. Betul. Coba tolong carikan satu desa yang SMP negerinya 2. Satu desa? SMP negerinya 2. Oh wah. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong carikan satu desa SMA negerinya ada 2. Oh wah. Ya kan? Tapi di Duren terjadi. Di Duren doang ya. Ada 2 SMP, 2 SMA. Ya. Karena tapi tidak mau ada masyarakat yang tidak terlayani di bidang pendidikan. Ya kan? Itu loh. Selama EB menjabat sampai EB mengorbankan tanah desa untuk dibuatkan SMA. Ya kan? Penyelesaian sertifikat SMA 1 juga bisa terselesaikan ketika kepemimpinan. Dan itu semua negeri. Semua negeri. Semua negeri ya. Semua negeri. Bukan swasta ya. Bukan swasta. Semua negeri. Perjuangan dari EB sendiri ya. Satu desa SMK swastanya Industri Mandiri, Texar, PGRI. Wah, luar biasa. Dari 297 desa, ya. Satu desa ini di wilayah Duren ini ya, luar biasa. Perjuangan yang panjang dan inilah hasil buah dari kepercayaan masyarakat yang harus kembali kepada masyarakat. Seperti itu ya, Be. Makanya 3 periode ini kata beberapa masyarakat ya EB sudah cukup membakti di desa 3 periode dengan mohon maaf ya EB tidak punya rekening gendut, EB tidak punya beli tanah di mana-mana, ya kan? Dan EB setiap tahun melaporkan kekayaan itu, iya, terdaftar ya. Bisa dibuktikan seperti itu ya. Mana tinggal semua juga tinggal dinilai oleh masyarakat. Dan itu selama itu sangat bermanfaat buat masyarakat, bagi seorang LBH tidak akan pernah mengatakan lelah, tidak akan pernah mengatakan jenuh. Ingat ya, demi masyarakat. Demi masyarakat. Dan ini pun ke depan di tahun 2024 demi masyarakat. Oke. Ini terima kasih atas waktunya, Be. Nanti saya akan panjang lebar lagi untuk membedah mengenai perjalanan EB ke depan untuk menjadi calon legislatif di Dapil 6. Terus saat ini saya sudah diberikan waktu kesempatan, terima kasih buat semuanya. Mudah-mudahan sehat EB dan mudah-mudahan juga dapat berkarya terus, sukses di perjalanan EB selanjutnya. Oke. Amin. Terima kasih. Si Ocim boleh kikir. Cakep. Pilih Abah Halim. Nggak perlu pikir-pikir. Saya Jaka Suara, pamit dari luar dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio siaran sosial dan niaga, akrab di telinga, dekat di hati.